Oke, komik yang berikut ini salah satu orang yang paling di-adore di Twitter. Gila. Gue heran udah banyak orang yang adore dia di Twitter masih aja pacaran sama tiang listrik. Oke, the one and only pria dari Priuk, Muhatli Aco. Selamat malam semuanya. Tadi gue hampir aja telat, tangan gue pegel banget, gue bawa mobil capek. Karena kemarin gue bisa nonton Soul Nation ya. Sorry banget ya anak gaul. Jadi, gue nonton itu gue kesel banget sama band-bandnya. Karena semuanya pada bilang, semuanya tangannya di atas, anjing gue ke atas tangannya. Lagunya selesai, dia pulang gak lupa dia suruh nurunin lagi. Ketek gue kan pegel. Itu gue bingung, gue dari acara konser keluar, Pak ini gimana ini? Urusan lo katanya. Makanya tadi gue hampir telat, untung acaranya diundur. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Aco ya. Nama asli gue Muhatli. Dan itu nama yang paling ngehe yang pernah gue denger ya. Karena ngehe, karena ketika orang bilang nama adalah doa, lah gue gimana mau doa, artinya aja gak ada. Lu gimana rasanya men punya nama gak ada arti. Gue nanya sama bapak gue, emang apaan artinya Muhatli? Ternyata singkatan anjing. Iya, Muhatli itu muhnya Muharram. Gue lahir bulan Muharram. Hatnya itu Ahad. Kelinya itu Kliwon. Gila, gak enak banget kan. Bokap gue itu tidak sadar kalau misalnya namanya itu berpotensi menimbulkan anaknya itu dikucilkan dari pergaulan. Iya, soalnya saat itu ya film yang lagi ngetren itu Si Buta dari Gua Hantu. Dan lu tahu siapa nama monyetnya? Itu Kliwon men. Jadi sangat sulit menjalani masa kecil dengan menyandang nama seekor monyet. Kemana-mana, Kliwon, Kliwon. Anjir. Dan itu bokap gue juga tidak memikirkan kalau misalnya nama gue itu sangat sulit untuk diucapkan gitu. Gimana mau gampang? 4 huruf mati berdampingan di akhir. DKLY, Dekli, gimana ngomong? Iya. Udah gitu kejadian, waktu di absen, beda guru manggil gue beda. Ada guru biologi manggil gue Muhadekil. Apa salah gue, coba gue udah rapi, ke sekolah gue udah rapi, kamu dipanggil Muhadekil. Itu guru biologi. Guru bahasa Inggris gaya-gayaan manggil gue Muhatlai. Maksud gue orang Rusia aja gak gitu-gitu amat. Kenapa harus lu panggil gue Muhatlai? Itu nggak enaknya gitu ya. Tapi ya udah biarin lah, namanya nama pemberian gitu ya. Gue ini tinggal di Priok ya. Gue tinggal tadi kayak si Rian udah bilang gue tinggal di Priok. Dan banyak orang yang bilang Priok itu adalah tempat yang umum lah, yang gersang lah, banyak kriminal. Padahal memang bener di Priok. Iya. Makanya ini gue pengen klarifikasi gitu. Di Priok emang bener kayak gitu. Dan yang masalah pertama tuh kriminalitas ya gue ngalamin sendiri tuh waktu SMA. Gue pernah tuh naksir sama cewek, jadi biarpun nama gue Kliwon, mau kayak gue mistis, gue pernah punya cewek. Iya, waktu SMA tuh gue pengen nonton gitu kan. Ya akhirnya gue naiklah Metro Mini gitu. Di Metro Mini tuh gue ngeliat nih, gaya-gayanya orang mau malak nih. Ternyata benar kan. Tapi karena cewek gue tuh waktu itu berpakaian yang seksi gitu ya, dia akhirnya nyolek cewek gue. Dan gue harus saat itu gue membuktikan dong bahwa gue adalah laki-laki yang bisa memberikan rasa aman bagi perempuannya. Akhirnya gue langsung berdiri, gue tunjuk, gue sekali lagi lu sentuh cewek gue. Kenapa emang kalau gue sentuh cewek lu? Anjing lebih galak dia. Tapi gue udah terlanjur ngomong Jadi gue berusaha untuk menyelesaikan kalimat itu tanpa bikin dia tersinggung. Akhirnya gue bilang, sekali lagi lu sentuh cewek gue, itu artinya lu udah nyentuh dia 2 kali. Udah. Habis itu dia gak tersinggung, gue cium tangan. Alhamdulillah duit gue hilang 50.000. Yang penting kan hubungan gue sama cewek gue akhirnya alhamdulillah gue diputusin. Itulah masalah kriminalitas di Priok itu ya. Terus ini juga masalah kekerasan ya di Priok itu. Itu gue punya tetangga, ini masalahnya agak berat sih. Jadi suaminya tuh Kristen, istrinya tuh Islam gitu. Awal-awal sih waktu mereka nikah, mereka belum punya anak, mereka sih bisa toleran gitu ya. Sampai akhirnya mereka punya anak gitu.
Nah beranjak dewasa nih anak nih kayaknya mau pakai jilbab. Akhirnya dia mulai ngomong ke mamanya, "Ma, tolong bilangin papa dong aku mau pakai jilbab," gitu. Akhirnya mamanya berusaha ngomong kan, karena ini masalah sensitif gitu. Akhirnya ngomong, "Pak, anak kita kayaknya ke sekolah mau pakai jilbab." "Aduh mah, udah deh, itu udah sering kita omongin, udah deh, gak usah ngomong kayak gitu deh." "Tapi Pak, ini demi pengembangan agama anak kita Pak." "Mama, udahlah," saya bilang, "udah, itu udah sering kita omongin." "Tapi Pak, ini mama anak kita itu Ibrahim itu udah laki-laki. Jangan diajar-ajarin jadi wanita soleha." Jadi itu ternyata bukan masalah toleransi, tapi masalah jenis kelamin. Itu tuh kalau dipeluk parah nggak hancur. Itu ya masalahnya. Terus selanjutnya tuh di Priok itu lu harus tahu, Priok itu punya spesies bencong yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Beneran. Lu kalau ngeliat bencong-bencong di daerah lain paling dandanannya doang aur-auran. Kalau di Priok mah kakinya keker. Ya kan? Badannya six pack, mukanya juga keker. Jadi di saat orang suntik silikon dia mau pakai tepung beras Rose Brand. Mekarnya sempurna jadi. Jadi kalau lu lagi di lampu merah di Priok gitu ya ada bencong gitu. Gue sih pernah disamperin bencong gitu di Priok. Udah gue baca Yasin. Bener. Lah apalagi lu mau ngapain coba? Yang gue bikin kesel waktu itu lampu merahnya nggak hijau-hijau. Gue tamat Al-Baqarah. Luar biasa itu bencong-bencong di Priok itu. Itulah makanya kalau lu ke Priok akan sulit membedakan mana bencong, mana pohon. Warna sama. Ukuran sama. Nyeker lagi. Bedanya pohon gak ngerokok. Makanya nanti kalau lu ke Priok, lu jalan di trotoar, lu ngeliat ada benda menyerupai, mending lu menyerupai pohon, mending lu tanya deh. "Bang, ini pohon apa orang?" Sampai dia jawab, "Pohon Bang." Nah, lu lewat aja udah. Itu berarti pohon bukan bencong. Ya gue bisa mengerti sih kenapa bencong-bencong di sana tuh males dandan ya karena percuma. Tiap hari dia kena asap knalpot ya itu. Dari kontainer itu bedak gratis buat dia itu. Percuma diulang PKP udah beli. Nah, kontainer lewat kalau di Priok gitu. Satu lagi masalah Priok itu masalah restoran. Itu kan terkenal masalah seafood ya. Cuma kalau kita makan restoran di seafood di Priok itu tuh kita bayar makanan tuh udah termasuk pelayanan, pajak dan termasuk laler. Jadi lu gak usah heran lu kalau makan di Priok tuh ada laler biasa kalau di Priok itu. Justru lu harus heran kalau misalnya lu makan tiba-tiba ada kecoa. Kebayang kalau misalnya ada orang makan ada kecoa di Priok gitu ya, terus dia komplainin, "Mana nih manajernya?" gitu. Datang manajernya. "Tolong jelasin kenapa bisa ada kecoa di makanan saya." "Waduh, maaf, lalernya habis Pak." Besok datang lagi. Malam ini gue senang banget ya karena stand up comedy nih kalau kita lihat udah mulai mendapat banyak tempat ya. Di televisi aja udah ada 2 televisi loh yang nayangin stand up comedy ya. Tepuk tangan dong buat stand up comedy Indonesia. Yang awalnya kita dari kafe ke kafe ya akhirnya sekarang stasiun TV udah ada. Jangan lupa nonton saya Kamis depan. Ya itu soalnya menurut gue stand up comedy itu salah satu hiburan yang emang harus kita saksikan ya karena layar kaca kita sekarang tuh sudah dipenuhi dengan setan-setan yang makin tidak sadar dirinya itu setan gitu. Setan lah goyang Karawang. Lu mau jadi apa gitu? Apa yang lu banggakan dari setan-setan yang suka bersih-bersih keramas gitu kan? Buat apa gitu? Ntar lu jalan-jalan ke halte lu ngelihat ada kuntilanak berurai rambutnya. Lu bukannya takut lu nanya, "Bang, rajin krimbat ya?" "Bukan, cuma sampo Bang." Nggak enak dialognya juga kan kalau ketemu kuntilanak kayak gitu. Dan yang lebih kesel lagi itu kalau gue ngeliat tuh konsep setan yang paling absurd tuh adalah suster ngesot ya. Jujur lah kita pikir bego-begoan aja deh. Yang namanya setan itu harus punya kelebihan. Bisa terbang kayak bisa ngilang lah dia setan punya keterbatasan fisik. Apa yang lu harapkan dari setan yang punya keterbatasan fisik gitu? Yang ada kita bukannya takut gitu kan, kita merasa iba. Terus setan, aduh astagfirullahaladzim, bisa ada cewek. Kadang gue suka kasihan sama suster ngesot tuh ya. Kalau dia mau nakut-nakutin di rumah orang, mencet bel aja dia nggak nyampe. Gimana coba? Dia sampai harus ngambil sapu, mencet bel, gitu. Orang bukan juga orang mikir, ini siapa? Dia harus kenalin diri, "Saya setan Bang." Urusan lu! Lu setan kayak gitu.
Dan kalau kita dikejar setan kan biasanya kita baca Yasin, pakai bawang putih. Kalau suster mesot mah nggak usah, lu tebar aja paku payung. Kelar urusan. Karena sulit buat suster ngesot untuk melakukan manuver-manuver. Sulit. Jalan itu kalau turun tangga itu konturnya itu jelek gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, suster ngesot itu adalah setan yang berpendidikan paling tinggi. Dia lulusan akper. Makanya gue bingung, sekolah tinggi-tinggi, gedenya cuma mau jadi setan. Ngesot lagi. Apa yang lu harapkan dari setan kayak gitu juga? Itu satu acara-acara TV kita tuh udah kayak gitu. Belum lagi sinetron-sinetron ya. Makin kemari tuh makin kayak film India lah pokoknya kiblatnya. Tapi masih mending lah. Soalnya kalau film India itu suka aneh, kadang gue ngeliat itu. Makanya gue dari dulu, gue gak pernah beli VCD film India. Karena ciumannya gak pernah nyampe. Udah deket. Ada musik, dia nyanyi. Maksud gue gak bisa entar apa. Cium aja dulu. Entar lu boleh nyanyi terserah. Iya kan? Makanya menurut gua tuh aktor-aktor India cowok-cowok tuh sabar-sabar men. Kalau gua jadi aktor India mah dia kabur, gua teriak anjing cium dulu bangsat. Mau kemana lu? Honor sama. Iya kan? Mana gua? Udah gitu, dia misalnya galau gitu kan, datang ke taman, datangnya sendiri tiba-tiba di dalam udah ada 15 orang joget. Itu dari mana? Kan repot kalau misalnya kita galau, kita harus nelponin teman, sok, lo ada janji gak sore ini? Tolong jogetin gue dong, gue harus putus. Ajak si Rina juga ya, 15 orang ada 15 orang. Repot men kalau ngerepotin orang, lu galau kalau kayak gitu. Makanya gue berpikir kayaknya nih di India, itu di setiap lapangan itu ada namanya joki-joget. Jadi lu kalau galau, lu datang aja ke taman, ntar ada yang nawarin, bang, joget bang, joget bang. Jadi kalau di kita itu ada joki rinduan, dia joki-joget. Tapi ya tetap lah, yang menarik dari film India itu adalah aktor-aktor prianya yang gagah dan berbulu dada. Tapi ini hati-hati buat yang kalian berbulu dada gitu ya. Jangan suka tidur-tiduran di musola. Karena sulit membedakan mana dada kalian, mana karpet. Itu sulit sekali. Kan gak lucu kalau kamu tidur-tiduran, tiba-tiba ini apa berat, mulai ada yang tahiyat-tahiyat. Oke, sekian dari gua Aco, terima kasih.